Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Sarih Winayo Siswa Miharjo MBA, selaku dosen pembimbing, serta Bapak dan juga Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Natasha Suleman, mahasiswi Magista Manajemen FEB UGM Yogyakarta Angkatan 83 dengan konsentrasi marketing. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Sudut Pandang Multidimensi tentang Kesadaran Kelingkunganan melalui teori perilaku terencana yang sadar lingkungan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi dalam beberapa dekade terakhir, yaitu isu lingkungan yang telah menjadi perhatian global. Dan salah satu tantangan utama yang tengah dihadapi adalah polusi plastik. Kondisi global terkait sampah saat ini menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan, dengan total produksi limbah diperkirakan mencapai 2,3 miliar ton pada tahun 2023. Laporan dari Lawrence Berkeley National Laboratory pada tahun 2024 mencatat bahwa produksi plastik baru menghasilkan sekitar 2,24 gigaton emisi gas rumah kaca, dan juga diprediksi meningkat menjadi 6,78 gigaton pada tahun 2050. Tentu saja kondisi ini memberikan ancaman yang sangat serius terhadap ekosistem dan juga kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Isu ini tidak hanya menjadi sangat serius di tingkat global, namun juga menjadi isu krusial di Indonesia. Menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilansir oleh Databox pada tahun 2024, bahwasanya Indonesia merupakan negara kelima penyumbang sampah terbesar di dunia dengan memproduksi sekitar 65,2 juta ton pada tahun 2020. Berdasarkan data dari KLHK yang dilansir oleh Kumparan tahun 2024, bahwasanya sampah plastik menempati posisi kedua terbesar yang kontribusinya sebesar 15,73% dari total sampah keseluruhan. Sebagaimana terlihat pada gambar yang telah tertera. Pemerintah Indonesia terus juga berupaya hingga saat ini untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui seperti penetapan kebijakan, sosialisasi, dan juga kolaborasi dengan sektor swasta seperti Aprindo untuk membatasi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Tentu saja upaya-upaya ini dilakukan agar mendorong masyarakat Indonesia ataupun konsumen untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan mulai beralih untuk menggunakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan, seperti tas belanja ramah lingkungan. Indonesia berhasil mengurangi sampah sebesar 28,5% di tahun 2022. Namun, tentu saja hal ini masih sangat jauh dari target pada tahun 2025, yaitu sebesar 70%. Terdapat fenomena kontradiktif, di mana kesadaran kelingkungan masyarakat meningkat melalui berbagai upaya yang telah dilakukan seperti sosialisasi. Namun di saat yang bersamaan, nyatanya timbunan sampah plastik juga kian meningkat setiap tahunnya, berdasarkan sumber dari Humaira DKK tahun 2024. Kondisi ini memperlihatkan bahwa adanya kesenjangan, di mana kesadaran tidak langsung menghasilkan tindakan nyata dalam hal ini, yaitu perilaku ramah lingkungan. Sehingga tentunya perlu untuk memahami faktor-faktor lain yang mampu mendorong terwujudnya perilaku ramah lingkungan. Untuk memahami secara mendalam mengenai perilaku konsumen di Indonesia, maka dilakukanlah eksplorasi melalui wawancara. Sehingga melalui paparan-paparan informasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, berikut adalah rumusan masalah. Polusi sampah di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya dan diprediksi akan terus meningkat. Meskipun kesadaran kelingkungan telah meningkat, namun nyatanya kesadaran tersebut belum menjadi perilaku nyata. Salah satunya karena belum optimalnya adopsi tas belanja ramah lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi pada niat konsumen untuk menggunakan tas belanja ramah lingkungan. Dengan demikian, dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan di Indonesia. Berikut pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitian. Selanjutnya, berikut adalah manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu ada manfaat praktikal dan juga manfaat teoritis. Dan sebagai berikut adalah lingkup penelitian. Selanjutnya, landasan teori mengenai perilaku konsumen. Menurut Kotler dan juga Keller, pada tahun 2022, adapun perilaku konsumen ialah suatu proses di mana individu, sekumpulan individu, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan juga membuang barang ataupun jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Niat berperilaku didefinisikan sebagai motivasi atau keinginan individu untuk melakukan suatu perilaku. Adapun dalam penelitian ini, menggunakan teori perilaku terencana oleh Adzen tahun 1991, yang dimana niat dipengaruhi oleh tiga variabel atau tiga faktor. Yang pertama ada sikap, norma subjektif, dan juga kontrol keperlakuan yang dipersepsikan. Teori ini
diperluas dengan pendekatan kesadaran kelingkunganan yang terbagi menjadi 3 dimensi atau 3 variabel. Yang pertama adalah kepedulian kelingkunganan, pengetahuan kelingkunganan, dan juga nilai kelingkunganan. Selanjutnya berikut adalah pengembangan hipotesis penelitian ini, dan berikut adalah model penelitian yang dimodifikasi dari lahir DKK tahun 2024. Selanjutnya, berikut adalah definisi operasional dari kepedulian kelingkunganan, pengetahuan kelingkunganan, dan juga nilai kelingkunganan. Berikut definisi operasional dari sikap, norma subjektif, kontrol keperlakuan yang dipersepsikan, dan niat penggunaan tas belanja ramah lingkungan. Masuk dalam metode penelitian dan juga desain pengambilan sampel. Yang pertama, pada penelitian ini, metode pengumpulan sampel dilakukan dengan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Adapun kriteria sampel yang telah ditetapkan, yaitu individu yang belum menggunakan tas belanja ramah lingkungan dan juga berusia minimal 17 tahun. Untuk ukuran sampel, di mana jumlah sampel minimum menurut HIRDKK pada tahun 2022 yaitu 10 kali lebih banyak dari jumlah item. Sehingga, adapun jumlah sampel minimum pada penelitian ini yaitu sebanyak 230 responden dan sebanyak 250 responden yang memenuhi kriteria dan telah menyelesaikan pengisian kuesioner hingga akhir. Untuk daerah dan juga skema penyebaran kuesioner, di mana penelitian ini memfokuskan penyebaran kuesioner di Indonesia. Dan pengumpulan data dilakukan pada tanggal 26 Maret hingga 16 April 2025 secara online menggunakan Google Form dan disebarkan melalui jejaring sosial Instagram dan WhatsApp. Untuk metode analisis pada penelitian ini terdapat 4. Yang pertama, evaluasi inner model, yaitu ada uji koefisien determinasi, uji relevansi prediktif, dan juga uji kesesuaian model. Untuk evaluasi outer model, yaitu ada uji reliabilitas, yaitu ada Cronbach alpha, dan juga composite reliability. Untuk uji validitas konvergen dan juga diskriminan dengan melihat nilai autoloading dan juga average variance extracted dan Fornell-Lakers equation. Dan yang ketiga ada uji model fit dengan melihat nilai SRMR, Chi-square, dan juga normal fit index. Dan yang terakhir ada pengujian hipotesis, di mana analisis hipotesis dilaksanakan dengan memperhatikan nilai T-statistik dan nilai P-value menggunakan bootstrapping. T-statistik yang dipakai dalam penelitian ini adalah 1,96 dan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Berikut adalah model pengukuran outer model, yaitu uji validitas konvergen dan juga diskriminan, di mana pada penelitian ini dinyatakan valid secara konvergen karena autoloading besar atau sama dengan 0,7 dan juga nilai AV-nya yang besar atau sama dengan 0,5. Dan juga dinyatakan valid secara diskriminan dikarenakan nilai korelasi antar indikator konstruk besar dari konstruk lainnya. Dan nilai akar AV pada setiap variabel lebih tinggi. Selanjutnya berikut uji inner model. Yang pertama, R-square adjusted variable sikap sebesar 0,395 dan R-square adjusted variable niat sebesar 0,403. Untuk sikap, memiliki nilai Chi-square sebesar 0,282, yang berarti konstruk sikap memiliki daya prediksi sedang. Sedangkan nilai relevansi prediktif pada konstruk niat sebesar 0,311, yang mana hal ini berarti konstruk niat memiliki daya prediksi sedang. Dan yang terakhir, goodness of fit, di mana nilai Chi-square sebesar 922,229, di mana nilai SRMR sebesar 0,071, yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,1, dan nilai NFI sebesar 0,717, di mana nilai tersebut kecil dari 0,9, sehingga dapat dikatakan kecocokan model ini dapat diterima. Selanjutnya berikut adalah profil responden. Pada penelitian ini didominasi oleh responden dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 62%, dengan kelompok usia 17 sampai 26 tahun sebesar 66,4%, yang berstatus sebagai mahasiswa sebesar 39,6%, dengan tingkat pendidikan S1 75,6%, dan berdomisili di Yogyakarta sebesar 29,6%. Berikut adalah hasil statistik deskriptif, di mana pada penelitian ini ditemukan bahwa sikap memiliki nilai rata-rata yang paling tinggi di antara variabel lainnya, yaitu 4,62, dan responden memiliki niat yang sangat tinggi untuk menggunakan tas belanja ramah lingkungan. Nilai standar deviasi dari tiap-tiap variabel dalam penelitian ini yang memiliki nilai paling tinggi adalah variabel nilai kelingkungan dengan nilai 0,77. Selanjutnya, yang terakhir adalah uji hipotesis, di mana semua hipotesis pada penelitian ini dinyatakan didukung dikarenakan nilai T-statistik besar dari 1,96 dan nilai P-value kecil dari 0,05. Dan sikap terbukti memediasi variabel kepedulian kelingkungan, pengetahuan kelingkungan, dan juga nilai kelingkungan pada niat penggunaan tas belanja ramah lingkungan. Selanjutnya, pembahasan. Hipotesis pertama, kepedulian kelingkungan berpengaruh positif pada sikap.
Polusi plastik merupakan ancaman serius bagi lingkungan serta kesehatan manusia karena sifatnya yang sulit terurai dan dampaknya yang meluas. Sehingga individu menganggap bahwa isu lingkungan adalah hal yang sangat mendesak dan memprioritaskan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup. Dengan demikian, responden pada penelitian ini melihat bahwasanya kepedulian ke lingkungan adalah hal yang penting karena menyangkut kebutuhan dasar manusia seperti kenyamanan, kesehatan, dan juga kualitas hidup. Dengan demikian, kepedulian lingkungan membentuk sikap positif terhadap berbagai solusi ramah lingkungan. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Laheri DKK tahun 2024 yang menemukan bahwa individu yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap isu kelingkungan lebih cenderung menunjukkan sikap positif. Hipotesis kedua, pengetahuan kelingkungan berpengaruh positif pada sikap. Ekosistem adalah rumah bagi seluruh makhluk hidup, termasuk manusia, yang kini menghadapi berbagai ancaman serius akibat kerusakan lingkungan. Hal ini menjadikan pengetahuan kelingkungan bagi individu adalah hal yang sangat penting, dikarenakan melalui pemahaman ini, individu akan lebih mampu mengevaluasi produk secara kritis dan juga holistik dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan akan mendorong terbentuknya sikap positif. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lahiri DKK tahun 2024 yang menemukan bahwa individu dengan tingkat pengetahuan kelingkungan yang tinggi akan lebih cenderung memiliki sikap positif. Selanjutnya, hipotesis ketiga, nilai kelingkungan berpengaruh positif pada sikap. Terjadinya krisis lingkungan yang berdampak terhadap alam dan manusia menjadikan nilai kelingkungan semakin relevan dalam kehidupan individu. Nilai kelingkungan dianggap penting karena mencerminkan prinsip moral dan juga pertimbangan etis yang menjadi dasar dalam memilih tindakan yang tidak merugikan lingkungan. Ketika nilai kelingkungan telah menjadi pedoman dalam kehidupan seseorang ataupun individu, mereka akan cenderung mengembangkan sikap positif terhadap produk ataupun tindakan yang selaras dengan keyakinan mereka. Selanjutnya, yaitu hasil ini tentu saja selaras dengan penelitian sebelumnya, yang dimana nilai kelingkungan terbukti menjadi variabel yang paling kuat dalam membentuk sikap. Hipotesis keempat, sikap berpengaruh positif pada niat penggunaan tas belanja ramah lingkungan. Sikap menjadi penting karena berfungsi sebagai evaluasi psikologis yang membantu menilai suatu objek ataupun tindakan. Sikap positif ini kemudian mendorong niat yang lebih kuat untuk bertindak sesuai dengan keyakinan mereka, seperti menggunakan tas belanja ramah lingkungan, karena mereka percaya bahwasanya perilaku ini dapat berkontribusi pada solusi lingkungan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lahiri tahun 2024, yang menemukan bahwa individu dengan sikap positif akan memiliki kecenderungan untuk berperilaku ramah lingkungan. Selanjutnya, hipotesis kelima. Norma subjektif berpengaruh positif pada niat penggunaan tas belanja ramah lingkungan. Individu cenderung mempertimbangkan harapan sosial dari lingkungan sekitarnya dan memiliki kebutuhan untuk diterima serta diakui dalam kelompoknya. Sehingga, dorongan sosial tersebut membantu kecenderungan untuk menyesuaikan perilaku dengan ekspektasi yang berlaku di sekitarnya. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lahiri DKK tahun 2024 yang menemukan bahwa individu yang merasakan pengaruh dan juga tekanan sosial oleh orang yang dianggap penting akan memiliki kecenderungan untuk melakukan suatu perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sekitarnya. Hipotesis yang terakhir, hipotesis keenam. Kontrol keperlakuan yang dipersepsikan berpengaruh positif pada niat penggunaan tas belanja ramah lingkungan. Individu yang merasa tidak memiliki kesempatan atau sumber daya untuk melakukan suatu tindakan seperti penggunaan tas belanja ramah lingkungan cenderung tidak melakukannya. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Ridwan tahun 2022 bahwasanya masyarakat Indonesia belum beralih menggunakan tas belanja ramah lingkungan karena ketersediaan produk yang minim di daerahnya, harga yang kurang terjangkau, dan juga pandangan bahwa menerapkan praktik ramah lingkungan adalah hal yang merepotkan, menyita waktu, serta sulit untuk dilakukan. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lahiri DKK tahun 2024 yang menemukan bahwa individu yang merasa memiliki kendali atau kemampuan untuk melakukan tindakan ramah lingkungan akan memiliki kecenderungan untuk berperilaku ramah lingkungan. Dalam penelitian ini, kontrol keperlakuan yang dipersepsikan memiliki pengaruh paling kuat pada niat penggunaan tas belanja ramah lingkungan. Sehingga berikut simpulan penelitian dan implikasi manajerialnya, yaitu berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia di mana individu belum beralih menggunakan tas belanja ramah lingkungan dikarenakan faktor ketersediaan produk yang minim di daerahnya,
harga yang kurang terjangkau, dan juga pandangan bahwa menerapkan praktik ramah lingkungan adalah hal yang merepotkan, menyita waktu, dan untuk itu pemerintah Indonesia dapat mengembangkan kebijakan seperti eco bag sharing nasional dengan menyediakan spoon box pada titik strategis seperti pusat perbelanjaan, pasar tradisional, hingga tempat yang ramai pengunjung. Spoonbox ini memungkinkan masyarakat untuk mendonasikan, meminjam, dan juga mengembalikan tas belanja ramah lingkungan, sehingga akan memberikan persepsi kemudahan dalam melaksanakan atau melakukan tindakan penggunaan tas belanja ramah lingkungan. Penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna karena masih memiliki keterbatasan, terlihat pada sebaran demografi responden yang tidak merata. Sehingga penelitian selanjutnya dapat mengkombinasikan metode pengumpulan data secara online dan juga offline untuk menjangkau generasi yang kurang familiar dengan teknologi digital, serta melakukan survei di lokasi-lokasi strategis yang dikunjungi berbagai kelompok usia untuk memastikan representativitas sampel yang lebih baik. Demikian presentasi saya. Terima kasih.